masalah pembagian daging kurban, Ustaz. Itu banyak yang masih belum tahu, atau saya juga belum tahu. Itu pembagian gimana? Apakah sepertiganya untuk korban, sepertiga misalnya untuk panitia, apa sebagian untuk hadiah? Itu kalau untuk panitia itu gimana, Ustaz? Apakah berhak mengambil daging kurban tuh batasnya berapa itu? Berapa bagian itu, Ustaz? Ya, terkait masalah pembelian daging hewan kurban itu, Pak, sebenarnya kalau kita cek dalam hadis Nabi itu, yang berkurban itu mau ambil banyak juga nggak apa-apa. Nggak bisa, mau lebih dari sepertiga boleh. Ya, boleh. Tapi habis itu diberikan. Nah, terkait masalah panitia, ambil secukupnya. Jangan mentang-mentang panitia, bonusnya penuh nanti. Saya itu pernah juga yang ada di salah satu masjid, saya nggak sebutin. Itu panitianya itu mondar mandir, pulang ke rumah bawa kresek satu, nanti pada jangan cari kesempatan, pakai secukupnya. Jadi seperti itu. Habis itu dibagikan kepada siapa saja. Kalau ada yang fakir miskin lebih bagus, kalau nggak ada ke tetangga. Ada tetangga kita orang kafir, boleh nggak kita kasih? Boleh. Oh, silakan. Boleh dimasak nggak buat panitia, Pak Ustadz? Boleh. Masa nggak boleh dimasak? Beli sendiri. Masa panitia naik? Boleh lah. Nggak boleh. Ya, kalau kayak gitu ya nggak ada masalah juga. Tapi kalau kita mau masak daging hewan kurban itu ya nggak ada masalah, masa nggak boleh sih. Oh itu keterlaluan kalau menurut saya. Enggak, boleh. Saya minta dalilnya mana? Ya udah sebutin dalilnya mana, tunjukkan ke saya. Nggak boleh. Kalau daging hewan kurban, yang kurban ini boleh masa ngambil untuk panitia makan siang, masa panitia beli bakso. Tapi ada yang menyampaikan nanti, ada yang menyiapkan. Kalau ada nanti habis kajian dulu sama saya. Di sini, Ustaz. Boleh lah, masa daging hewan kurban nggak boleh dimasak untuk panitia sih, Pak? Boleh lah, Pak. Sampai segitunya gitu. Coba Bapak tanyakan ke ustadz yang lain, masa begitu? Ya. Keterlaluan, Pak. Panitia sudah bekerja dari pagi, masa beli makanannya dari luar. Aduh, sampai segitunya, Pak. Jadi panitia di tempat saya aja, Pak. Janganlah, Pak. Itu boleh, Pak. Malah senang kalau orang yang berkorban itu dagingnya dimakan. Itu Bapak, kalau ingin Bapak tahu di tempat saya di Cibubur itu, Pak. Itu orang itu rebutan, Pak. Rebutan untuk kambingnya itu dipotong pertama, Pak. Kayak dimasak. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak pingin kambingnya dipotong pertama? Agar kambing saya itu dimasak dan dimakan oleh semua itu. Itu rebutan loh. Masa panitia nggak bisa menikmati daging? Orang kafir aja boleh kita kasih, masa orang Islam yang kerja nggak boleh? Sangat ini sekali, Pak. Sangat sempit cara berpikirnya gitu. Makanya memang ada di masjid-masjid yang begitu. Jangan, ya, cukup ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti Pak Hasan boleh tanya ke ustadz-ustadz yang lain. Saya yakin semuanya Boleh. Hasan doang nih. Hasan. Jadi kalau kayak gitu, ya. Bahkan kalau bisa nih, saya sarankan ya kalau bisa,
ketika kita kurban ini Pak, habis sholat langsung minta ke jamaah siapa yang kambingnya mau dipotong dulu. Kalau saya berkurban di sini, kambing saya suruh potong, suruh makan. Cuma saya kurbannya udah di kampung Pak. Ya, mudah-mudahan tahun depan saya ada rezeki, saya kurban di sini, potong di sini, makan di sini. Makanya doakan Pak. Maka senang, siapa sih yang nggak senang kan? Daging hewan kurban kita dimakan gitu kan, dimakan oleh jemaah kan begitu Pak. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdakan, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilu bil arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, ucapkanlah salam, beri makan, silaturahmi, dan sholat di saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga. Itu kan bagian daripada kita memberi makan. Jadi seperti itu. Dan itu juga terjadi di masjid di dekat rumah saya. Sampai panitianya itu Pak, ketika pas zuhur pulang ke rumahnya itu Pak. Loh, kenapa Bapak pulang? Mau makan dulu Ustaz, karena di masjid nggak disediain. Waduh, terlalu Pak. Dia kerja dari pagi, sudah meluangkan waktu, tapi tidak dikasih makan. Kok bisa begitu Pak? Iya, itu aturannya Ustaz dari pengurus. Saya bilang pengurusnya itu harus belajar fikih. Harus seperti itu, harus dibuka wawasannya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.